Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi di dalam channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin, dan mudahan melalui channel kami bisa menambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengajak marilah kita tingkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar iman dan takwa dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengajak pada kaum muslimin muslimat, ya, dimanapun Anda berada, mari selagi ada kesempatan kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, karena tak selamanya kesempatan itu ada, ya. Suatu saat pasti akan datang kesempitan, ya. Jadi jaga sempat kita sebelum nantinya kesempitan yang kita peroleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini, agar kita bisa capai tingkat iman yang tinggi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang diantaranya, hendaknya kita jangan sampai melukai ataupun menyinggung perasaan orang lain di dalam kita berbicara ataupun berkata-kata. Tentunya kita pikirkan dahulu, karena Nabi besar kita Muhammad SAW tidak berbicara kecuali hikmah, ya. Apa yang dibicarakan oleh Nabi itu mengandung makna yang luar biasa. Jadi mari kita contoh Rasulullah SAW, ya. Jangan sampai pembicaraan kita itu melukai hati orang lain, ya. Kita harus hati-hati dalam hal berbicara, ya. Jangan sampai orang lain marah, tersinggung, ya, bahkan emosi serta tidak tegur sapa, naudzubillah min dzalik, ya, pada seseorang yang mana mungkin karena faktor-faktor ataupun sikap-sikap yang mereka tidak senangi pada orang tersebut. Sebenarnya hal tersebut tidak boleh, ya. Kita sesama muslim hendaknya saling
permaafan ya terhadap salah, khilaf maupun dosa. Kemudian selain kita ini berusaha untuk tetap meningkatkan iman takwa, kita juga selalu berprasangka baik ya kepada siapapun ya. Dengan kata lain, husnudzon ya. Jangan sampai sebaliknya, suudzon ya. Orang yang selalu suudzon hidupnya selalu bergelimang dengan tidak kenyamanan, tidak ketenangan ya, bahkan bisa jadi berakibat kegagalan ataupun tidak keberhasilan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup terus ya sikap husnudzon ini sepanjang hayat kita. Kemudian kita siap menerima saran kritik kepada siapapun ya, siap, karena dengan semakin banyak kritik ataupun saran pada diri kita, insya Allah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selangkah lebih maju ya, selangkah lebih maju daripada sebelumnya ya. Kemudian tentunya kalaupun toh orang mengkritik yang negatif ya, tentunya tetap kita sabar ya, kita doakan mudah-mudahan orang tersebut akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru malah jadi bumerang ataupun jadi musuh ya, tetapi tetap kita doakan mudah-mudahan orang tersebut segera menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya dalam ibadah sehari-hari kita berusaha secara istiqomah ya. Istiqomah di sini adalah continue ya, terus menerus ya, dan tidak mengharap sesuatu kecuali hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang atau tidak ada orang, tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita pun dilarang untuk berputus asa ya atas ridho ataupun atas segala musibah ya, segala permasalahan dalam hidup dan kehidupan ini ya. Dilarang keras kita ini istilahnya itu putus asa ya, putus asa, karena apapun alasan, putus asa itu adalah perbuatan yang dosa ya, perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan putus asa itu adalah perbuatan yang sesat ya, sesat, karena Allah sendiri ya itu menyatakan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ya, ayat 56, yang insyaallah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Nah, ayat tersebut artinya berfirman Allah, tiada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, melainkan orang-orang yang sesat. Jadi siapapun orang yang berputus asa atas rahmat Allah, itu adalah orang yang sesat. Jadi kalau bisa jangan sampailah ya, kita ini melakukan hal ya pun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Jangan sampai kita ini berputus asa dalam menghadapi berbagai cobaan, berbagai rintangan di dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hendaknya sebagai insan, sebagai makhluk Allah harus berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Harus taat hormat juga ya kepada guru-guru kita ya, kepada para dai ya. Termasuk kita juga harus berbakti kepada mertua, kedua mertua. Ya, karena hakikatnya bakti kepada orang tua sendiri maupun kepada mertua itu hukumnya sama saja. Ya, harus sudah menjadi orang tua hukumnya sama saja. Kemudian lebih dari itu, tentunya kita harus gemar ya melakukan ibadah dalam bentuk apapun ya. Karena keterkaitan dengan ibadah ini cakupannya luas, dan kita sebagai makhluk Allah ini diciptakan oleh Allah sebenarnya ya juga digunakan untuk ibadah, dipergunakan untuk ibadah dalam artian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk mengabdi. Jadi kita berusaha selama 24 jam ya dalam hidup sehari semalam, apapun aktivitas kita yang kita lakukan, yang kita gunakan, yang kita lakukan tentunya bermuara untuk pengabdian mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian juga menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Ya. Jadi kita tetap waspada dalam situasi dan kondisi apapun. Ya. Karena juga keterkaitan dengan permasalahan hidup, ya semua orang itu punya masalah. Ya. Tak satu pun orang di muka bumi ini tidak mempunyai masalah. Tapi yakinlah bahwa segala masalah ya yang diberikan oleh kita sebagai manusia hakikatnya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemampuan orang tersebut. Jadi Allah gak akan memberikan masalah di luar batas kemampuan orang tersebut. Karena kalau masalah itu di luar batas kemampuan orang tersebut, bisa jadi nanti orang tersebut stres, dan betapa banyak orang yang karena kurang paham sehingga dia stres. Bisa jadi orang yang stres itu kurangnya paham akan amal agama. Jadi dikit-dikit putus asa
ya, karena keputusasaan itu menuruti hawa nafsu setan sehingga berakibat yang tidak baik ya. Yang tadi dikatakan bahwa putus asa itu adalah suatu perbuatan yang sesat ya, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tidak banyak saya sampaikan. Itu tadi beberapa hal yang bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin ya, untuk senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.